Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Nggak semangat banget ya. Selamat pagi semuanya, biar semangat ya. Jangan lupa sebelumnya yang belum berdoa, berdoa dulu supaya berkah ilmunya. Nah, hari ini kita akan belajar bab terakhir, mulai belajar bab terakhir ya, di kelas 10, yaitu tentang stoikiometri atau perhitungan kimia. Jadi di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar perhitungan kimia yang akan kita gunakan selama kita mempelajari kimia. Jadi jangan sampai gak ngerti di sini karena ini akan berpengaruh ke materi kelas 2 dan kelas 3 nanti ya. Kalau di kelas 10 kalian udah bingung langsung tanyakan, jangan nunggu nanti. Nanti di kelas 2 kelas 3 masuk ke terapannya kalian akan tambah bingung. Gitu ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang massa atom relatif atau simbolnya adalah AR dan massa molekul relatif atau MR. Sama seperti benda-benda di dunia ini, jadi kalau syarat sesuatu disebut benda itu kan berarti dia memiliki massa ya. Kalau dalam fisika, benda itu harus memiliki massa. Nah, karena benda-benda tersusun atas atom, maka atom sendiri juga termasuk ke dalam benda gitu. Maka atom ini juga memiliki massa. Nah, disebut dengan massa atom relatif. Sekarang kita akan mempelajari tentang massa atom relatif dulu. Kenapa disebut relatif? Karena tidak dapat dibandingkan dengan massa benda lain di sekitarnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin kan misalkan beratnya segimana sih, ya seberat meja belajar lah gitu, bisa dibandingin kan kalau benda yang lain. Tapi kalau misalkan atom ini karena sangat kecil maka perbandingannya itu tidak bisa dibandingkan gitu dengan benda yang bisa kita lihat, maka disebut relatif. Kemudian massa atom relatif biasa juga disebut dengan bobot atom atau disingkat Ba, adalah massa suatu unsur tersebut dibagi dengan 1/12 massa satu atom isotop karbon 12. Masih ingat kan isotop itu apa? Isotop itu adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah proton yang sama gitu. Nah, berikut adalah tampilan dari notasi unsur. Contoh notasi unsur. Yang warna hijau itu contoh tampilan yang ada pada aplikasi periodic table. Kalian bisa dapatkan aplikasinya di download di Play Store, itu banyak banget. Tapi ini yang biasanya ibu pakai ya. Jadi kalau pada aplikasi itu yang menunjukkan AR-nya adalah yang angka 14 gitu. Biasanya kalian bisa cari aja angka yang paling besar. Nah, itu yang menunjukkan AR ya, karena pada notasi unsur itu biasanya terdapat dua angka. Angka yang pertama adalah nomor atom, angka yang kedua adalah AR. Nah, AR ini biasanya angkanya yang besar, yang lebih besar daripada si nomor atomnya. Kemudian untuk gambar yang warna biru ini adalah contoh tampilan dari kertas tabel periodik yang paling umum dijual gitu, atau kalian bisa juga download di Google, cari aja tabel periodik. Atau kalian pernah kan kemarin bikin, nah coba kalian lihat kira-kira mana tuh AR-nya di situ ya. Kalau pada gambar yang biru dia udah ngasih tahu AR-nya itu yang pojok kanan atas. Nah, selanjutnya ini adalah cara mencari AR kalau gak diketahui gitu. Biasanya ditanyakan pada soal. Pada umumnya sebetulnya AR itu pasti ada di tabel periodik. Tapi kalau soal itu menanyakan AR kan berarti gak ada ya, gak dikasih tahu data AR-nya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ditanyanya selain AR, biasanya AR-nya tuh ya diketahui karena AR itu ya kayak tetapan gitu, udah ada di tabel periodik, jadi nggak perlu dicari lagi. Tapi kalaupun nggak ada dan perlu dicari, ada dua cara untuk mencari AR. Yang pertama berdasarkan perbandingan isotop karbon 12. Nah, jadi untuk mencarinya, misalkan kita mau cari AR dari X, dengan mencarinya adalah massa rata-rata atom X dibagi 1/12 dari massa atom karbon 12. Kemudian cara yang kedua adalah berdasarkan persen kelimpahan atau jumlah dia tuh berapa persen sih di bumi gitu isotopnya.
Nah, itu bisa bukan di bumi sih, sebenarnya lebih tepatnya di alam gitu ya. Misalkan kita mau cari ARX, diketahui 2% kelimpahan. Nanti ini contohnya, persen kelimpahan X yang satu atau yang pertama dikali AR X yang pertama ditambah persen kelimpahan X kedua dikali AR X yang kedua, dan seterusnya. Kalau misalkan persen kelimpahan yang diketahui ada 3 isotop, 4 isotop, ya kalian tulis semua sampai 4 gitu. Tapi ini Ibu contohkan 2 saja ya. Terus dibagi 100% atau 100. Ini adalah contoh soalnya untuk mencari AR. Yang pertama, jika diketahui satu atom X mempunyai massa 4 kali 10 pangkat min 23 gram dan massa satu atom karbon 12-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram, maka massa atom relatif X adalah, nah yang ditanyakan kan ARX ya. Kita pakai rumus yang berdasarkan atom karbon 12. Kita masukkan angka yang diketahui. Nah, massa rata-rata atom X-nya diketahui 4 kali 10 pangkat min 23. Kemudian massa satu atom karbon 12-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 23. Kita coret angka 4-nya dibagi sama 2, menghasilkan 2. Kemudian kalau yang 10 pangkat min 23 itu udah otomatis hilang ya. Yang 1/12-nya karena ada di bagian bawah, maka kita bisa kalikan dibalik ya. Jadi dihasilkan ARX-nya adalah 24, sehingga jawaban yang benarnya adalah E. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Katanya besi terdiri dari 2 isotop, yaitu 20% memiliki AR55 dan 80%-nya memiliki AR56. Ditanyakan AR dari besinya berapa. Kita akan gunakan rumus yang kedua berdasarkan persen kelimpahan. Nah, untuk yang pertama itu kan 20%. ARFE-nya 55. Kemudian yang keduanya 80% dengan ARFE 56 dibagi 100. Ya, yang persennya kita coret karena atas bawah sama aja ya. Kemudian didapatkan ARFE-nya adalah 55,8. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang C. Selanjutnya yang kedua adalah massa molekul relatif atau MR. Jadi kalau tadi persatuan unsur, misalkan unsur nitrogen, unsur hidrogen, unsur neon gitu. Kalau massa molekul relatif tuh ya molekul. Molekul tuh berarti gabungan dari beberapa unsur, misalkan H2O atau H2 atau H2SO4, NaOH yang gitu ya. Jadi lebih dari satu unsur. Massa molekul relatif atau biasanya juga disebut dengan bobot molekul atau BM adalah jumlah dari massa atom-atom penyusunnya. Nah, karena adalah jumlah dari massa atom-atom penyusunnya, berarti MR ini adalah jumlah dari AR. Gampangnya tuh gitu ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Misalkan pada soal ini diketahui ARO sama dengan 16, H sama dengan 1. Tentukan massa molekul relatif H2O. Jadi yang ditanyakan adalah MR dari H2O. Nah, untuk mencari MR H2O, ARH-nya dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Karena jumlah hidrogen pada H2O ada 2 ya, kan H2 gitu. Jadi ARH-nya dikali 2 ditambah sama ARO-nya. Nah, kemudian kita masukkan angka yang diketahuinya, 1 dikali 2 ditambah 16. 1 kali 2, 2 tambah 16, jadinya MR-nya adalah 18. Nah, kemudian jika diketahui AR oksigennya 16, Al27, S23, tentukan massa molekul relatif dari Al2SO4 3 kali, dibacanya gitu. Nah, kalau ada kayak gini kan, jumlah Al-nya adalah 2. Jumlah S-nya ada berapa? 3 ya, karena SO4-nya ada 3 gitu. Terus oksigennya berarti 4 dikali 3, 12. Nah, kita masukkan ke rumusnya MR sama dengan AR-AL-nya dikali 2 ditambah AR-S-nya dikali 3, kemudian AR oksigennya dikali 12. Didapatkan hasilnya adalah 315. Kalau kalian gak percaya perhitungannya, boleh bisa cek sendiri ya, ini mah gampang matematikanya gitu.
Kemudian contoh soal terakhir. Di sini diketahui ArCu-nya 63,5, oksigen 16, hidrogen 1, dan S-nya atau sulfur adalah 23. Tentukan massa molekul relatif dari senyawa CuSO4 5H2O. Nah, kok ada kayak gini berarti H2O-nya itu dikali 5, tapi cuma H2O aja ya. CuSO4-nya itu enggak dikali 5 gitu. Jadi untuk mencari MR-nya yaitu ArCu, Cu-nya cuma ada 1 pada senyawa itu, kemudian ArS-nya juga cuma 1, oksigen dari CuSO4 itu cuma ada 4. Jadi pisahin aja supaya kalian gak bingung. Ditambah 5 kali kasarnya tuh kalau kalian udah tahu MrH2O yang langsung aja masukin MrH2O-nya. Tapi kalau belum tahu kalian boleh jabarin lagi. Ya, ini adalah cara mencari si MrH2O-nya, yaitu 2 kali ARH ditambah AR oksigen tadi. Nah, jadi yang MrH2O-nya itu dikali 5. Jadi kita akan dapatkan hasilnya 240,5 gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh soal yang sudah Ibu kasih. Tolong dilihat lagi kalau masih belum jelas, boleh ditanyakan lewat chat atau di komentar kelas di Google Classroom. Nah, kalian setelah ini kerjakan latihan soal yang ada di Google Form-nya ya. Semangat, selamat belajar.